Penyakit hati yang kedua yang sangat besar merusaknya ada itu sombong. Apa itu sombong, Ustaz? Sombong pakai mahal? Belum tentu. Sombong pakai emas? Apa dia sombong? Belum tentu. Sombong itu kata Nabi, kalau kau nganggap remeh orang lain dan menolak kebenaran, itu sombong. Nih kepala-kepala dinas SKPD. Hah? Bapak pakai cincin mahal-mahal silahkan. Bapak pakai baju mahal silahkan supaya orang tidak menghina kita. Ibu-ibu pakai emas silahkan. Itu rezeki, pakai namanya perhiasan. Kalau perlu tulis berlian. Apa dia sombong? Belum tentu. Ada orang kaya saya kenal, Bu, dia selalu sengaja terlambat. Kenapa? Karena dia mau jadi pusat perhatian. Begitu dia datang, semua orang perhatikan dia. Kenapa? Karena emasnya banyak betul. Baru kalau dia jalan, kalau terlambat dia selalu begini. Apa dia sombong? Belum tentu. Kapan dia sombong? Ketika dia remehkan orang miskin. Bapak nih mau pakai baju krokodil cap buaya, silahkan. Krokodil katanya kalau itu asli kepalanya menghadap ke dalam, kalau palsu kepalanya menghadap keluar, dia jadi buaya darat. Apa sombong? Belum tentu. Kapan dia sombong? Ketika diremehkan orang yang jelek bajunya. Kau tahu ini krokodil cap buaya dari Singapura, harga 2 juta. Kamu ndak bisa beli, pengangguran. Sombong. Ibu-ibu pakai perhiasan emas silahkan. Kapan dia sombong? Ketika kau remehkan orang miskin. Kau tahu ini emasku, emas Dubai 70 juta. Kamu pengangguran, suamimu ndak bisa beli, kau orang miskin. Sombong. Nah, sekarang apa sebabnya orang sombong? Kata Nabi, orang bisa sombong ini gara-gara apa? Satu, kata Nabi, bertambahnya ilmu. Sombong ini termasuk yang banyak gelarnya. Loh, mulai sangka buruk. Bukan jangan tunjuk ke depan, ada orang sombong di sini. Jangan sombong. Ayo, ada orang sombong, termasuk diantaranya ada ustadz yang sombong, banyak. Mana ustadz yang sombong? Yang tidak mau menerima perbedaan pendapat. Sekarang banyak mengaku dirinya ustadz tapi tidak punya akhlak. Hebat ilmu fikihnya, hebat ilmu tasawufnya, hebat ilmu qiraahnya, tapi hilang ilmu adabnya. Padahal puncak dari semua ilmu adalah adab. Banyak sekarang orang baru belajar agama 6 bulan. Itu pun melalui YouTube. Salah semua orang. Kayak dia saja mau masuk surga sendiri. Halal bihalal bid'ah, tidak pernah pada zaman Nabi. Taksiyah bid'ah, tidak ada pada zaman Nabi. Maulid tidak ada pada zaman Nabi, bid'ah. Isra Mi'raj bid'ah, tidak ada pada zaman Nabi. Bid'ah, sesat masuk neraka. Nenekmu punya neraka. Kayak dia saja panitia hari kiamat. Ada juga itu ustaz begitu. Belajar agama tidak tahu dari mana. Semua dia salahkan. Ayo. Ada yang begitu. Kalau tidak sepaham dengan dia, sesat kamu. Ini terutama adik-adik nih yang mengaku dirinya kelompok hijrah. Adik-adik, bapak-bapak yang mengaku dirinya hijrah. Hijrah itu bukan sekedar pelihara jenggot. Hijrah itu bukan sekedar celana jingkrang. Hijrah itu bukan sekedar bicara afwan, jazakallah, kaifa haluk ya akhi. Biar kau begitu, tapi kau sombong, kau belum hijrah, bos. Saya sampai dimaki-maki di Facebook. Ini Ustadz Dasat kemana-mana cerita sunnah, lalu kau tidak pelihara sunnah. Saya agak tersinggung. Kenapa kau tuduh saya tidak pelihara sunnah? Buktinya kau tidak pelihara jenggot. Ya mau diapa kalau tidak mau tumbuh? Gara-gara jenggot dia marah sama saya. Saya sudah kasih minyak, Pak Wali, marah istri saya. Nah bau, bau itu jangan kasih minyak. Mau dia apa? Ini ada sekarang di penceramah, Pak. Rasa-rasanya dia yang punya neraka.
ceramah menghasut, ceramah memfitnah, ceramah memprovokasi, ceramah menghina. Mana pernah Nabi menghina? Mana pernah Nabi datang ceramah orang sakit hati pulang? Enggak. Bayangkan Rasulullah begitu hebatnya dalam dakwah. Ada orang datang berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Siang hari bulan Ramadan. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Kalau malam? Haram sama selingkuh. Nah, datanglah ya Rasulullah, saya berhubungan suami istri. Kata Nabi, waduh, kartu merah 3. Kamu besar pelanggaranmu. Puasa 6 hari berturut-turut. 6 hari berturut-turut. Ya Rasulullah, 1 bulan aja saya kecolongan. Ini 2 bulan tidak tahan ya Rasul. Sudah, kalau gitu kau kasih makan fakir miskin di kampungmu. Saya orang miskin ya Rasul. Kata Nabi, nih ambil kurma, ambil ini, bawa ke kampungmu, cari orang miskin, kasih makan. Ya Rasulullah, saya yang paling miskin di kampungku. Nabi bilang, ini sudah miskin, melanggar pula. Apa Nabi marah? Apa Nabi marah? Nabi lalu berkata, ya sudah, kau makan sendiri. Coba. Ini ada orang, adik-adik yang baru belajar agama, silakan cintai agamamu, silakan pakai mazhabmu, silakan pakai apa yang kamu yakini betul menurut keyakinanmu, tapi jangan kau lecehkan dan kau salahkan orang yang tidak sesuai dengan pahammu. Contoh Ibu, dalam kenapa ada imam mazhab? Karena sumber hukum Islam itu ada 3. 1 Quran, 2 hadis. Sudah pendapat ulama. Quran hadis itu tidak ada videonya, tidak ada gambarnya, tidak ada tutorialnya. Beda kalau ibu beli handphone, cara pemakaiannya gampang dicontoh. Kenapa? Ada petunjuknya di handphone itu, videonya, cara mencabut baterai, cara memasang charge, itu ada videonya, jadi bisa dicontoh. Tapi hadis, dia hanya dalam tertulis, tidak ada videonya, Nabi tidak ada gambarnya, maka hanya tertulis, maka orang mengangan-angan, oh begini. Contoh, hadis. Saya melihat Nabi takbir mengangkat kedua belah tangan sejajar dengan bahu. Itu hadisnya Pak. Sejajar dengan bahu. Coba bagaimana disebut sejajar dengan bahu? Mohon maaf Pak. Bapak Pak Yuda, sejajar dengan bahu bagaimana? Coba lihat Ibu, coba lihat Pak Yuda, sejajar dengan bahu. Saudara. Pak Kapolwil Tabes, bagaimana Pak? Bapak kalau angkat takbir sejajar dengan bahu. Begini. Coba bedanya. Coba ulang, mohon maaf Pak. Coba. Pak Yuda, beda. Kenapa beda? Karena tidak ada videonya Nabi. Maka orang yang menafsirkan sejajar dengan bahu, maka ditafsirkan ulama pertama begini namanya sejajar dengan bahu. Allahu Akbar. Kenapa? Dia lihat dari depan sejajarnya ini. Allahu Akbar. Yang kedua, seperti Pak polisi tadi, Allahu Akbar. Dia lebih tinggi. Kenapa? Karena sejajarnya dari atas. Salah, cocok semua. Yang membuat kita bertengkar, yang begini disalahkan yang begini, yang begini dia salahkan begini, maka tengkar kita. Kalau Bapak yakin, silahkan pakai Bapak yakini, silahkan, tapi jangan salahkan orang. Ayo, meletakkan posisi tangan setelah takbiratul ihram. Allahu Akbar, minimal 4 cara. Allahu Akbar, antara dada dengan pusat. 1. Yang kedua, Allahu Akbar di bawah pusat, bukan di bawah sekali. Yang ketiga, Allahu Akbar di atas dada. Yang keempat, Allahu Akbar lurus. Mana yang cocok? Semua cocok menurut imam mazhabnya. Mau begini silahkan, mau begini silahkan, mau begini silahkan, mau begini silahkan. Yang mana salah kalau kau pakai semua? Allahu Akbar. Salah itu bos. Kau tidak konsisten. Jelas? Jangan sombong gara-gara ilmu. Ada kau sombong terlalu banyak gelar, Allah marah, dia kasih pikun kamu. Pikun, tidak ada obatnya. Ada dosen Bu, sombong sekali banyak ilmunya. Begitu dekat pensiun diprotes sama istrinya. Pak, biasanya kalau kau mau pergi mengajar, kau cium-cium jidatku. Ini sudah hampir 2 minggu, kau tidak pernah cium lagi saya. Kata suaminya dalam hati, siapa yang saya cium selama ini?
Ternyata pembantunya dia cium. Apa yang mau disombongkan? Jangan juga modus, Pak. Teman-teman sudah dengar begini pura-pura pikun. Masuk kamar pembantu didapat anaknya, saya kira mamamu nak. Ayo. Ya. Jangan sombong gara-gara ilmu. Allah jelaskan dalam Quran, wa ma utitu minal ilm illa qalila. Saya tidak berikan kamu ilmu kecuali sangat sedikit. Kalau ada ustaz sombong, patantang, petenteng, hanya dia merasa benar, tolong tanya apa artinya alif lam mim. Alif lam mim saja kau tidak bisa tahu. Sudah, apa yang kamu sombongkan? Yang kedua, sebab orang sombong, apa itu? Bertambahnya pangkat jabatan. Wali kota, jangan sombong. 5 tahun, bos. Terpilih lagi, ya maksimal 10 tahun. Tidak terpilih, wabillahi taufiq wal hidayah, keluar. Apa kamu sombong? Ayo, wali kota saja tidak boleh sombong, apalagi wakil wali kota. Apa nih mau sombong? Ayo, kepala dinas kau mau sombong? Jangan sombong jadi kepala dinas karena wali kota suka sama kamu. Biar wali kota suka sama kamu, kalau istrinya wali kota tidak suka, repot juga. Apa ini, Pak? Benar? Benar? Apa yang mau disombongkan? Ayo, Kapolres Dandim. Jangan sombong. Ada batasnya, Mas Bro. Apa batasnya? Pensiun. Patantang petenteng ada pangkatmu, pensiun, kembali kau jadi rakyat. Ayo. Apa yang mau disombongkan? Ayo. Apa lagi? Jangan sombong gara-gara pangkat jabatan. Semua ada batasnya. Anggota DPR, iya, kalau terpilih lagi. Ayo. Pernah dengar ceritanya anggota DPR di akhirat? Pernah dengar cerita anggota DPR, Pak? Oh, ini ada penghafal Quran masuk surga. Dia masuk surga. Tiba-tiba ini Pak Imam, dia lihat, banyak betul anggota DPR di surga. Dia pergi protes sama malaikat penjaga surga. Malaikat, kenapa banyak anggota DPR di sini? Di negara saya banyak OTT, korupsi. Kenapa bisa? Dia bilang malaikat, tidak usah kau ribut. Dia cuma reses. Sebentar lagi dia pulang. Ayo. Apalagi yang membuat orang sombong? 1 tambah ilmu, 2 tambah jabatan, 3 tambah harta. Ini biasanya kontraktor. Tim sukses. Ada kontraktor di sini? Ada? Ibu-ibu pernah dengar cerita kontraktor di akhirat? Pernah? Oh, ini di akhirat SMS antara penghuni surga dengan penghuni neraka. Dia bilang penghuni neraka, Mas Bro, apa kabar kau di situ? Dia bilang, Masya Allah, enak betul di sini. 1 laki-laki, 7 bidadari, 7 bidadari. 7, Pak. Jadi bapak yang tidak sempat poligami, tenang, disediakan 7, Pak. Dan tidak seperti istri di rumah, bidadari suci terus, tidak pernah kentut. Sama ibu-ibu kita, makin tua makin rajin kentut. 7 bidadari. Ada yang datang sama saya selesai dengar ceramah, Ustaz, betulkah itu nanti 1 laki-laki 7 bidadari? Betul, Ibu. Jadi suami saya juga 7. Iya, Ibu. Langsung dia bilang, Ustaz, saya sayang betul sama suami saya. Bolehkah saya berdoa, ya Allah, tidak usah kau kasih bidadari suamiku, cukuplah saya bidadarinya dunia akhirat. Saya bilang, ini ibu sudah sukses, sudah siksa suaminya di dunia, mau lagi lanjut di akhirat. Coba. Nah, lalu dia bilang, ini penghuni surga, kamu bagaimana kabarmu di neraka? Masya Allah, tidak ada enaknya di sini, di blender terus kita. Tidak ada jam istirahat, hancur semua kita di sini. Dia bilang penghuni neraka, bolehkah kami jalan-jalan ke surga? Bolehlah, sinilah kau. Bagaimana caranya? Dia bilang gampang. Ini di neraka kan kreatif, pandai mencari solusi. Gimana caranya? Kata penghuni neraka,
Kami bikin jembatan dari neraka, kamu juga bikin dari surga. Kita ketemu di tengah. Oke? Setuju? Setuju. Lelang proyek. Keluar pemenang tender. Waktu pekerjaan 3 hari. Hari pertama, proyek jembatan dari neraka sudah selesai 50%. Hari kedua, tuntas 70%. Hari ketiga, efisien dan efektif. Tuntas semuanya, bersih. Dilihat dari surga, kenapa proyek dari surga belum mulai-mulai? Nggak goyang-goyang proyeknya. Teriaklah ini dari neraka. Woi, kenapa kau belum mulai proyekmu? Kami sudah sampai di tengah sesuai kesepakatan. Apa kata dari surga? Bagaimana caranya mau dimulai? Kontraktor, pengawas, pemborong, panitia, ada semua di situ. Nggak enak didengar, Pak. Siapa suruh kau panggil saya? Terasa sekarang ya. Berani panggil Ustaz Dasar, kau rasa sekarang. Mau marah terserah, saya pulang juga sebentar. Saya bukan orang Medan. Hati-hati. Jangan sombong gara-gara harta. Belajar dari Palu, Donggala, Aceh. Berapa banyak orang kaya mentereng, hancur dalam sekejap. Palu, Donggala tidak cukup 5 menit, hancur, miskin. Apa yang kau sombongkan dengan hartamu? Oke lah, duitnya masih banyak, mobilnya mewah, rumahnya megah, duit depositonya 7 miliar, sombong. Allah titip penyakit dalam dirinya, akhirnya apa? Banyak duitnya tapi makannya terbatas. Saya sering ditraktir orang kaya, Bu. Begitu saya berhadapan meja makan, apa dalam pikiran saya? Enak semua. Mana dulu saya makan ini? Ini orang kaya apa dia pikir? Asam urat, kolesterol, ginjal, lemak. Dilarang makan nasi. Duitnya 7 miliar dilarang makan nasi. Dilarang makan daging, dilarang makan garam, dilarang makan gula, dilarang makan sambal, dilarang makan lemak. Apa saja bisa dia makan. Ubi kayu. Duit 7 miliar cuma bisa makan duit ubi kayu leh. Silakan Nana. Ayo. Dia ke dokter, dia bilang, mohon maaf Pak Dewan, selama Bapak anggota DPR ini Bapak tidak pernah kena matahari. Mulai besok Bapak keliling komplek ya. Jangan pakai baju, Pak, supaya kena matahari. Kalau bisa Bapak pakai celana pendek. Jangan pakai sendal, Pak ya, supaya refleksi. Jangan pakai topi. Jam 8 sampai jam 11 keliling komplek. Nggak pakai sendal, nggak pakai baju, cuma pakai celana kolor jalan. Apa bedanya sama gembel? Ayo. Apa yang kau sombongkan dengan harta? Jangan sombong. Jangan sombong gara-gara harta. Berapa banyak orang duitnya banyak, tapi hancur hanya untuk bayar penyakitnya. Yang ketiga, sebab sombong. Apa kata Nabi? Bertambahnya ibadah. Yang tadinya tidak pernah sholat, tiba-tiba rajin sholat, hitam jidatnya. Soal hitam di jidat gampang, Ibu. Kau beli balsam, sujud, gosok 5 menit siap sujud. 2 hari hitam. Jangan sombong. Allah tidak sombong. Al-Quran memberikan informasi. Kaya sombong, Qarun, haram masuk surga. Pejabat sombong, Fir'aun, haram masuk surga. Ilmuwan sombong, Kal'an sombong, haram masuk surga. Allah tidak senang orang sombong. Kenapa? Karena sombong itu pakaian Allah, tidak boleh kalian pakai. Apa yang Anda mau sombongkan? Maka Allah jelaskan dalam hadits qudsi, ada 3 teman setan di dunia. 3 teman setan. Kata Nabi, 1 di antaranya ghaniyun mutakabbir, orang kaya yang sombong. Kaya sombong, temannya setan, tapi orang masih maklum. Wali kota sombong, Polres sombong, Kajari sombong. Orang masih, iyalah, tinggi pangkatnya, banyak duitnya, terkenal, cakep, wajarlah dia sombong. Tapi ini sudah miskin, pengangguran, jelek mukanya, bau mulutnya, bau keteknya, sombong lagi.
bukan temannya setan. Kau sudah jadi setan. Ayo, jangan sombong. Alangkah bahagianya, alangkah senangnya kita, jabatannya tinggi, banyak duitnya, terkenal, cakep, cantik, dermawan lagi dan tidak sombong. Orang makin senang, bahkan tanpa sosialisasi bisa 2 periode.